Nah, lihat saja mereka nongol di pemberitaan. Perhatikan raut wajahnya. Ada beban berat Pak Jokowi. Saya jadi kasihan, miris lah. Lepas pelantikan DPR saja tadi, kemarin itu. Pak Mulyono jalan di depan Pak Prabowo. Lebih banyak nunduk. Gitu loh. Ada sesuatu yang dipikirkan, ada beban pikiran, beban jiwanya itu. Terutama waktu Mbak Puan nyambut Pak Prabowo, kemudian berbincang dengan akrab. Ngelenik gitu loh. Kan Pak Mulyono melaku terus, ora wani ngadep ngarep. Ya, tinggal 12 harian lah Pak Mulyono meletakkan jabatan sebagai kepala negara. Diganti Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi masih bisa tersenyum itu Pak Mulyono. Karena si sulung bakal jadi wakil presiden. Ya, tapi herannya ini, mengapa ini? Para lovers, pecinta, anak-anak muda yang kemarin kemeruyuk ngetut ke Gibran itu, yang bilangnya followers baik Pak Mulyono, Gibran sama Kaisang, kok sepertinya hilang diterban angin. Hus. Renek kabari meneh. Relawan maupun partai kok pada gak bersuara ini. Lalu Bung makin bingung ini. Katanya yang kalah itu Pak Ganjar sama Profesor Mahfud. Lalu PDI Perjuangan juga suaranya merosot. Ini malah semua suara negatif kok ke Istana Negara. Bukan ke PDIP. Lalu PDIP pasti gagah. Ketuanya Mbak Mega dan sekarang masih jadi Ketua DPR RI Mbak Puan. Ya, karena Undang-Undang MD3 dan tetap pemenang PDIP menguasai Senayan. Nah, sekarang ini menjelang pilkada. Ini mana suara-suara keluarga Mulyono yang katanya pada bantuin kandidat dari Kim plus. Mana ini? Nah, kok malah ketiganya sibuk nangkis kabar-kabar yang perengus. Tahu perengus tuh? Kabar mambu wedus gembel. Itu wedus perengus. Makanya sudahlah. Ini jadi pembelajaran kita semua. Jangan merasa nek wis dadi kepala negara kuat, semuanya seolah-olah gampang, mudah, sepele, dan bisa diatur-atur. Kesombongan itu kan melenakan dan kemudian jatuh terhempas. Baik Pak Mulyono, Gibran, dan si bungsu terlihat kena mental mereka. Ini Pak Mulyono itu seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Kayaknya loh ini. Nah, lihat saja mereka nongol di pemberitaan. Perhatikan raut wajahnya. Ada beban berat Pak Jokowi. Saya jadi kasihan, miris lah. Lepas pelantikan DPR saja tadi, kemarin itu. Pak Mulyono jalan di depan Pak Prabowo. Lebih banyak nunduk. Gitu. Ada sesuatu yang dipikirkan, ada beban pikiran, beban jiwanya. Itu. Terutama waktu Mbak Puan nyambut Pak Prabowo, kemudian berbincang dengan akrab. Ngelenik gitu loh. Kan Pak Mulyono melaku terus, ora wani ngadep ngarep. Dia ngerti di depannya banyak wartawan, jurnalis, serta televisi yang mau meliput. Bila menghadap ke depan, kejepret atau kena syuting, auranya nggak memancarkan kebahagiaan. Ada kesedihan, ada sebuah penyesalan. Ini pandangan Bengawan loh, muga-muga ya ora. Nah disitulah nunduk itu lebih tepat. Supaya menyembunyikan keresahan. Nah, bandingkan saat 2014 atau 2019 datang di gedung DPR senyum mereka merekah bagaikan bunga mawar yang sedang merekah harum baunya. Dada-dada gini. Ya, banyak dilulukan orang, tepuk tangan gitu. Lah kemarin tuh melaku delujur renek wong nyambut. Ibarat nek iso ora teko jane enggak. Ini kalau perasaan Bengawan. Genah dipilih diwakilke wakile Pak Kiai Ma'ruf yang masih mendapatkan sambutan kalau wakil presidennya. Karena clear, bersih. Masalahnya kan bukan itu, pasti ada penyesalan mendalam serta tak berkesudahan. Nah, wis ngono waktu sidang DPR begitu disebut namanya, suasananya senyap.
trim rek tepuk tangan. Ya ampun, nak gini mulai ngeres. Ya kuwi mesti ning batine wah dian kabeh saiki pendukung kuwi. Biyen kaya ngono saiki kaya ngene mungkin gitu. Mosok gak ada yang tepuk tangan belas. Wes akeh tak bantu loh, banyak sing tak dukung. Mungkin batinnya seperti itu nek saya jadi Pak Mulyono. Saya ora ana sing nganggep aku. Kojer. Lah si Mas ya padha wae lah Gibran. Katanya mau belanja masalah bar mundur dari wali kota Solo tuh. Saiki ning endi nih? Ora nang sing ngerti, kemarin juga nggak datang waktu pelantikan DPR. Aku lek rene. Delik ning endi bocah iki. Lah Kaisang mencoba bertahan. Malah cenderung ledek publik dengan mengenakan rompi Putra Mulyono. Lah jebul respon masyarakat malah sebaliknya, dan itu tidak diperkirakan loh. Tidak diperkirakan oleh pendukungnya, termasuk orang-orang PSI. Wah, akhirnya orang PSI meneng, gak mau ikut kena getahnya. Waktu ditanya pengurus PSI di Tangerang itu, mereka bilang nggak tahu. Ya tetap takut, ngeles lah. Tiba-tiba pakai itu katanya, pakai rompi itu ya, orang-orang PSI ya rodok deg-degan kalau mau jawab. Kan tandanya kalau seperti itu, kader partai saja nggak mau jadi kena sasaran kemarahan rakyat loh, orang-orang PSI itu. Bilang kader partai saja segitunya yang dirasakan, tidak mau pasang badan membela ketua umumnya. Bagaimana dengan para relawan yang ora dibayar, tidak punya karier politik, nek wis bar. Relawan itu kan nek wis bar. Beda sama Pak Budiari. Jadi menteri. Lainnya bubar jalan. Termasuk para pecintanya itu loh. Mau bagaimanapun si Kaisang wis gak akan berani pakai rompi itu lagi. Ya nek wani ya bodoh banget lah nek baleni. Dalam keyakinan Begawani, banyak pemilih atau pembela mereka itu menyesal jadi. Nyesel. Orang yang mereka dukung selama ini sekarang malah melecehkan persepsi rakyat. Respon negatif itulah membuat tekanan batin keluarganya Pak Mulyono. Jujur ini, Begawan mesakne loh orang-orang terdekat mereka itu. Iya, keluarga terdekat mereka yang tidak tahu apa-apa itu. Bu Iriana misalnya selfie, Irana Gudono, bahkan cucu-cucunya yang masih kecil. Semoga bagi yang tidak suka mereka, misalnya tidak suka sama keluarga mereka, tidak perlu orang-orang dekat mereka kena imbasnya lah. Jika mau dikritik, misalnya ya kritik saja apa yang salah, tidak pada pribadinya. Misalnya nih kayak kemarin gaya flexing Irina, ya monggo dikritik. Yang pamer kemewahan dan sebagainya, tidak perlu sampai sebut nggak tahu diri atau sebutan tidak pantas, jangan. Ya mereka nggak kita angkat saja, tidak kita puja aja bebannya berat banget. Sahabat itu di pundak Pak Mulyono sekarang itu berat. Mungkin bagi bapak dua anak laki-laki itu tidak menyangka arus gelombang baliknya itu segede sekarangnya, dia nggak nyangka itu. Ya itulah setan itu. Setan itu mampu menutup semuanya, menghilangkan rasa, bablas ke rumongso, seolah-olah kebal tak mungkin jatuh, kuat. Perasaan itu pernah yang dalam cerita zaman dulu hingga pada Firaun, Korun, dan orang-orang yang lupa diri. Nah ini makin berkurangnya pembela mereka itu, utamanya para relawan tuh. Ya soalnya mereka tahu, paham, ngapain dibela-bela. Oh semuanya sudah rampung, usai tanggal 20 Oktober wes bar. Ya meskipun Gibran jadi wakil presiden, tapi kasus Fufu Fafa itu sangat memalukan. Dan relawannya mungkin yo nek wong perasaan itu, relawan-relawan yang punya rasa tahu diri, mesti yo melu isin itu. Ini baru dugaan itu milik Gibran loh, belum sepenuhnya loh. Tapi arahnya sudah ke sana. Image masyarakat, image rakyat sudah, wah ini Fufu Fafa ini gimana. Zamannya sudah berganti nih, yang mimpin sudah beda orang. Dan pengaruhnya Pak Mulyono wis tutupan, wis the end itu. Entek, telas kalau bahasa Jawanya itu.
Tak ada lagi relawan-relawan yang jangankan menunjukkan muka, store muka, berkumpul saja ora tahu. Rasa-rasa di warung kopi ya malah di rujak sama rakyat masyarakat. Nah, janji relawan berani mati, ya nggak ada buktinya mana. Ya, yang katanya mau belain keluarga, mau datangkan 20.000 relawan, pret, nggak ada. Mereka ya no. Relawan mau kumpul di IKN 500 relawan, sampai sekarang tidak terwujud. Padahal presiden wis ngantor di sana loh. Wah, atau itu yang baru aja relawan bawah tanah yang menggugat Roy Suryo gara-gara Fufufafa. Ya, katanya Roy Suryo 99% akun Fufufafa itu miliknya Gibran, tuh Pak Roy Suryo loh. Makanya digugat, dilaporkan sama relawan bawah tanah. Ya, anak buah Yonto-Seno. Padahal ya mau beberapa orang saja itu. Siapa yang dengar pas 20 Oktober relawan akan kumpul dan menyambut kepulangan Pak Mulyono? Ada yang dengar? Tidak ada itu. Dan ini semua bukan salahnya relawan. Ini salahnya Pak Jokowi sendiri yang sudah berubah 180 derajat. Misal pun coba dikumpulkan misalnya relawan-relawan. Bagaimana sanksi? Apa yang masih ada yang mau kayak gitu tuh? Nekani pertemuan. Ini kan loh Pak Jokowi lagi digugat sama Pak Rizik loh. Dengan sebutan gugatan G30S Jokowi. Ini kau ini singkatan kayak medeni men Rizik. Ini saya cuma nirok ketok loh itu. Mengingatkan peristiwa kekejaman komunis itu. Ini yo kebangetan ini gawe sebutan gugatan ini. Nah, tentu bukan soal gugatan itu yang bikin takut. Gak akan ada apa-apalah itu gugatan. Para pendukungnya lebih mikir, mereka pilih rasional no. Iki mancine kerja tenanan, golek upo itu tahu. Penguripan kehidupan untuk kebutuhan keluarga. Golek duit lah. Nyari nafkah buat anak istri. Lah zaman keemasan wis bladus wis ora anu meneh lah, wis ora enek bekase meneh ya. Wis ora kuning meneh, wis ora kuning meneh. Sudah memudar. Bukan menyala lagi lah. Perintah apapun Begawan. Pokoknya ini perintah apapun sudah tidak memiliki kekuatan perintahnya Pak Jokowi. Dan ingat loh, Pak Prabowo mesti meminta, gak usah aneh-aneh, itu pasti itu. Sekarang saatnya dia memimpin, gak usah mengharap relawan-relawan. Nyatanya mau sebanyak apapun relawan, tanggal 20 Oktober besok waktunya turun tahta. Pak Jokowi pensiun, diganti Pak Prabowo, itu pasti. Aturannya jelas dan tegas, ada pelantikan presiden baru. Yang waktunya turun, ya turun saja lah, ngelenggono. Ya, gak usah kakean itu, meneng lah. Kayak pulang ke Solo, itu jauh lebih bagus. Diantar relawannya itu. Nah, buat Gibran yang sebelumnya wali kota, dulu itu di Solo itu hanya ngurus 500-an ribu jiwa loh, dengan 54 kelurahan dan 5 kecamatan aja itu. Saiki ora iso sak geleme dhewe, mau ngurus 280 juta orang. Lah sinau lah sing tenanan. Mergo gaji dan fasilitas yang kasih rakyat diambil dari pajak-pajak rakyat. Gak usah aneh-aneh. Fufufafa rasa diulang-ulang lagi. Ya ampun, nanti diurus lainnya. Kerja yang bener, buktikan bila dirimu bisa. Nek ora sanggup, ora saguh, ya mudun wae. Biar tidak hanya ngabisin duit rakyat. Masih ada ya kok ganti. Ini pesan Begawan. Itu ya, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.